Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendy Saputra dengan NIM 25303019. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital PSTKU Tegal. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah basis data. Di sini saya akan menjelaskan alur lengkap bagaimana sebuah data penjualan mentah ditransformasikan melalui tahapan normalisasi, diimplementasikan ke dalam database sistem, hingga akhirnya dapat menghasilkan output berupa riwayat nota penjualan yang rapi dan terstruktur. Oke, langsung saja kita mulai dari tahap normalisasi data. Oke, kita mulai dari sheet pertama, yaitu UNF atau bentuk tidak ternormalisasi. Bayangin aja, ini adalah data mentah yang biasanya dicatat di kertas manual atau di Excel biasa sama kasir di toko madu. Coba perhatikan di baris pertama, di situ ada ID transaksi nomor 1, itu ada tanggal 15 Juni 2026, pembelinya Mbak Rina. Nah, karena Mbak Rina ini borong 2 madu sekaligus, madu randu sama madu kelulut, si kasir nulis kodenya digabung dalam satu baris pakai tombol ALT plus enter atau ganti baris, madu 1 dan madu 2. Bagi kita manusia, kita paham banget maksud nota ini, tapi buat komputer ini tuh menjadi masalah. Kondisi ini disebut repeating groups atau grup berulang, karena komputer bakal bingung, dalam satu kotak sel malah ada 2 data sekaligus. Kita nggak bakal bisa nyari data dengan akurat, nggak bisa ngitung total penjualan dengan otomatis lewat program. Dan kalau baris pertama ini kehapus, semua histori belanjaan Mbak Rina bakal ikutan hilang. Makanya data UNF ini haram banget, hukumnya langsung dimasukin ke database. Nah, karena bentuk UNF ini bikin komputer pusing, maka kita migrasi ke sheet 1NF. Aturan main di 1NF itu simple banget. Setiap kotak atau sel datanya harus tunggal, atomik, dan gak boleh ada yang numpuk-numpuk lagi. Bisa kita lihat di layar, data belanjaan Mbak Rina yang tadinya numpuk di satu baris sekarang udah dipecah jadi 2 baris terpisah. Baris pertama untuk madu randu, baris kedua untuk madu kelulut. Dan ID transaksi, nama dan alamat sengaja kita duplikat ke bawah supaya komputer bisa baca tiap baris sebagai satu informasi yang utuh. Terus kalau kalian jeli di sheet 1NF ini, kolom total nota yang ada di UNF saya hapus. Nah, ini ada totalnya. Di sini tidak ada. Kenapa? Soalnya dalam dunia database kita pantang menyimpan data hasil hitung-hitungan matematika secara permanen. Nilai total atau subtotal itu sifatnya dinamis, jadi nanti biar dihitung otomatis saja sama perintah SQL, biar memori hard disk kita nggak mubazir. Tapi apakah 1NF ini udah oke? Tentunya belum. Masalahnya sekarang adalah redundansi. Data Mbak Rina kayak nomor WA dan alamat pengiriman harus ditulis secara berulang-ulang. Kalau pelanggannya beli 10 barang, berarti kita harus ketik alamatnya yang sama 10 kali. Boros memori, betul? Betul. Oke, selanjutnya kita ke sheet 2NF. Di tahap ini, misi kita adalah menghilangkan yang namanya ketergantungan parsial atau partial dependency. Intinya kita mulai pisahin data berdasarkan kelompok logisnya masing-masing. Coba kita lihat logika bareng-bareng. Kolom nama barang dan harga satuan itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama nomor nota transaksi. Madu randu harganya 75.000, yang mau dibeli siapa saja tetap segitu harganya. Jadi data barang ini nggak berhak ada di tabel transaksi. Makanya di sheet 2NF ini saya pecah datanya menjadi 2 kelompok tabel sementara. Yang pertama tabel transaksi, isinya ada urutan nota, tanggal, dan data pembeli. Yang kedua itu ada tabel barang, isinya murni master produk madu dan harganya. Dengan begini data barang sudah nggak kembar-kembar lagi. Tapi tunggu dulu, di tabel transaksi ternyata data nama pembeli, nomor WA, dan alamatnya masih numpuk di situ.
Ini yang bakal kita beresin di tahap final. Akhirnya kita sampai di babak terakhir, yaitu 3NF. Di sini kita mau ngilangin ketergantungan transitive dependency, yaitu situasi dimana ada kolom biasa yang malah bergantung sama kolom biasa lainnya, bukan ke kunci utama atau primary key. Di tabel transaksi 2NF tadi, nomor WA dan alamat pengiriman itu kan melekatnya ke manusianya, si pembeli, bukan ke nomor notanya. Kalau Mas Anton belanja lagi minggu depan, kasir terpaksa ngetik ulang lagi alamat Mas Anton. Gimana kalau kasirnya typo, salah ngetik alamat di nota keduanya? Datanya pasti jadi berantakan dan nggak konsisten. Maka dari itu, di hasil akhir 3NF pada data ini, saya memecahnya menjadi 4 tabel yang sangat bersih dan saling terhubung. Yang pertama ada tabel pembeli, khusus menyimpan biodata pelanggan. Nah, yang kedua ada tabel barang, khusus menyimpan nama produk dan harga satuannya. Yang ketiga ada tabel transaksi, cuma mencatat kapan transaksi terjadi dan siapa ID pembeli yang belanja sebagai foreign key. Yang keempat ada tabel detail transaksi, tabel jembatan yang mencatat di nota nomor berapa, terjual barang apa, dan berapa jumlahnya, yang berupa kuantitas. Nah, setelah kita berhasil merapikan data sampai ke tahap 3NF di Excel, angka krusial berikutnya sebelum kita ngoding di MySQL adalah membuat blueprint atau cedak biru arsitekturnya. Di dunia IT itu biasa disebut ERD atau Entity Relationship Diagram. Bisa kita lihat di layar. Di sini saya sudah merancang 2 pemodelan ERD sekaligus, yaitu secara konseptual di bagian atas dan secara skema table di bagian bawah. Oke, kita bedah satu persatu. Pertama kita lihat hubungan antar entitasnya, cara logika bisnis di toko madu ini. Di sebelah kiri ada entitas pembeli dengan atribut oval seperti ID pembeli, nama pembeli, nomor WA, dan alamat pengiriman. Pembeli ini melakukan entitas transaksi, hubungannya adalah 1 ke N, one to many. Artinya satu pelanggan boleh belanja berkali-kali sampai borong madu tiap minggu, tapi satu nota transaksi murni hanya milik satu pembeli saja. Pas ya logikanya. Kemudian dari transaksi turun ke bawah memiliki memiliki entitas detail transaksi. Ini juga hubungannya 1 ke N. Satu nomor nota bisa menampung banyak baris rincian barang yang dibeli. Oke, setelah kita selesai ngebahas konsep teorinya di Excel sampai ke tahap 3NF, sekarang saatnya kita eksekusi taktik ini ke dalam sistem aslinya. Kita bakal pakai command prompt atau CMD buat masuk ke MySQL database. Tapi sebelum itu, kita buka dulu software exam. Lalu kita start di bagian Apache and MySQL dan pastikan keduanya ini berjalan. Oke, jika keduanya sudah hijau artinya sudah aktif. Selanjutnya kita buka command prompt, run as administrator. Kita run as administrator. Setelah kita buka CMD, kita perlu masuk ke folder exam. Kita ketikkan cd tempat kita menyimpan folder exam. Lalu kita
Bentar. Selanjutnya kita perlu masuk ke database MySQL dengan mengetik MySQL min-view spasi root, lalu kita enter saja. Kita buat database dulu dengan mengetikkan perintah create database. Kita masukkan nama databasenya, misal db madu, toko madu, misal toko madu, lalu kita titik koma enter. Nah, ketika database sudah dibuat, kita gunakan databasenya dengan perintah use, terus panggil nama database. Koma enter. Kita wajib membuat tabel master atau tabel induknya terlebih dahulu sebelum tabel anak. Kenapa? Karena tabel anak nanti butuh mencantolkan foreign key ke tabel induk. Kalau induknya belum ada, komputer bakal error. Untuk tabel induk pertama yang kita buat adalah tabel pembeli. Di sini kolom ID pembeli, tabel pembeli. Nah, pertama kita ketikkan perintah create table. Nama tabelnya kita masukkan pembeli, kurung buka, kita boleh enter. Terus yang pertama itu saya buat ID pembeli dengan tipe data INT dan panjangnya 11. Lalu kita buat auto increment primary key. Selanjutnya koma enter. Atribut auto increment inilah yang ajaib, teman-teman. Fitur ini bikin kita nggak perlu pusing mikirin kode unik lagi. Setiap ada pelanggan baru yang daftar, MySQL otomatis bakal ngasih angka urut 1, 2, 3 dan seterusnya secara otomatis. Kolom sisanya ada nama, nomor WA dan alamat pengiriman dengan tipe data teks. Kita enter, lalu kita tutup dengan kurung tutup dan titik koma. Nah, jika menunjukkan query oke, artinya berhasil ditambahkan. Bagaimana cara kita ngeceknya? Caranya kita ketik des, ketik nama tabelnya, misal pembeli, lalu kita ketik titik koma. Nah, di sini sudah tercantum atribut ID, nama, nomor WA dan alamat. Selesai dengan pembeli, kita buat tabel induk yang kedua, yaitu tabel barang. Sama persis konsepnya. ID barang kita set jadi INT auto increment primary key. Kita buat dulu create table, namanya adalah barang, lalu kira kurung buka enter. Karena ini kita cukup sampai sini, kita enter, kita tutup dengan kurung tutup dan titik koma. Nah, berhasil dibuat. Selanjutnya kita membuat tabel nota induk atau transaksi. Di tabel ini ada kolom bernama ID pembeli yang bertipe INT. Dan kolom inilah yang kita jadikan foreign key untuk kunci tamu yang terhubung langsung ke ID pembeli di tabel master tadi. Kita buat dulu create table bernama transaksi tipe data kolomnya ada ID transaksi,
tanggal beli. Karena tanggal beli merupakan tanggal, jadi kita menggunakan date lalu enter. Selanjutnya kita buat masukkan ID pembeli yang bertipe data INT. Kita enter. Nah, ID pembeli ini yang akan nanti mengambil data ID pembeli dari tabel pembeli agar muncul di tabel transaksi. Untuk itu kita ketikkan foreign key ID pembeli, foreign key ID pembeli, ID pembeli, kalau kita kurung ID pembeli yang kita tulis di atas itu kita merujuk pada proses tabel pembeli yang diambil adalah ID pembeli. Oke. Lalu kita ketikkan di setelahnya itu on update cascade on delete. Nah, di bagian bawahnya sengaja saya tambahkan perintah on update cascade on delete cascade. Oke. Gunanya buat apa? Ya, ini fitur pengaman otomatis. Jadi kalau misal ada perubahan data atau penghapusan data di tabel master pembeli, data tabel transaksi yang kita kaitkan di tabel ini bakal ikut terupdate atau terhapus secara otomatis dan sinkron. Gak bakal ada data sampah yang tertinggal. Lalu kita tutup saja. Nah, selanjutnya kita membuat tabel jembatan, yaitu tabel detail transaksi. Tabel ini bertugas menampung rincian barang apa saja yang dibeli di dalam satu nota transaksi. Karena fungsinya sebagai penghubung relasi many to many, tabel ini punya dua foreign key sekaligus, yaitu ID transaksi dan ID barang. Di sini kita juga menggunakan konsep composite primary key, artinya kunci utama dari tabel ini adalah gabungan dari dua kolom tersebut. Nah, terakhir kita buat tabel jembatannya, yaitu tabel detail transaksi. Kita buat dulu, kita create. Selanjutnya kita buat ketikkan primary key. Dari ID transaksi dan ID barang. ID transaksi dan ID barang. Selanjutnya kita ketik seperti tabel transaksi tadi, kita buat foreign key untuk merujuk pada ID yang dituju seperti ini. Lalu kita enter dan kita tutup. Oke. Nah, tabel ini bertugas untuk menampung rincian barang apa saja yang dibeli di dalam satu nota transaksi.
Karena fungsinya sebagai penghubung relasi many to many, tabel ini punya dua foreign key sekaligus, yaitu ID transaksi dan ID barang. Nah, ada dua. Di sini kita juga menggunakan konsep composite primary key. Nah, untuk memastikan lemari-lemari database yang sudah terpasang dengan sempurna di MySQL, kita ketik perintah pamungkas, yaitu show tables. Show tables pamungkas. Nah, kita sudah buat 4 tabel. Kita bisa lihat ada 4, dan sekarang sudah sukses terbuat dan siap untuk kita jejali dengan data penjualan asli dari toko madu yang kita buat. Tapi seperti yang kita ketahui, tabel-tabel ini kondisinya masih kosong melompong. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu DML atau Data Manipulation Language, khusus untuk proses pengisian data atau insert into. Sebelum mulai mengetik, ada aturan penting dalam database. Kita harus mengisi tabel master terlebih dahulu, baru kemudian tabel transaksi. Kenapa? Karena tabel transaksi membutuhkan data dari tabel master sebagai referensinya. Jadi kita bakal isi tabel barang dan pembeli dulu. Pertama kita masukkan katalog produk madu dulu ke dalam tabel barang. Di sini kita bisa masukkan perintah insert into. Kita gunakan huruf besar saja. Insert itu nama tabelnya tadi adalah barang. Kita akan mengisi di kolom nama barang dan harga satuan. Oke, lalu kita masukkan values-nya. Kita enter 4 jenis madu. Ada madu randu, ada madu kelanceng, ada madu pelulut. Ini kita enter saja. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita isi data master yang kedua, yaitu tabel pembeli, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, kita insert data ke dalam tabel pembeli. Selanjutnya kita akan beralih ke tabel transaksi untuk mencatat histori belanja mereka. Di sini kita hubungkan ID pembeli dengan tanggal pembeliannya. Terakhir kita isi rincian atau isi keranjang belanjaan dari setiap kode dari nota tersebut ke dalam tabel jembatan kita, yaitu detail transaksi. Tabel ini mengunci jumlah barang yang dibeli pada setiap nomor transaksi, dan ini perintahnya. Lalu kita enter. Oke, semuanya sudah dimasukkan. Nah, sekarang kita coba cek apakah sudah sesuai. Kita coba select bintang, artinya semua dari tabel detail transaksi. Nah, bisa lihat di sini setelah kita buat atau insert data ke tabel, kita bisa melihat bahwa data yang kita masukkan itu sudah berhasil masuk. Setelah kita berhasil memasukkan data, sebuah database yang dinamis juga harus bisa dimanipulasi isinya ketika terjadi perubahan di dunia nyata.
Di DML kita mengenal perintah update untuk mengubah data dan delete untuk menghapus data. Mari kita simulasikan langsung di CMD. Nah, skenario pertama, misal katakanlah per hari ini harga madu randu yang 500 ml itu mengalami penyesuaian karena permintaan pasar dari yang awalnya 85.000 naik menjadi 90.000. Nah, untuk mengubah data tersebut secara spesifik tanpa mengganggu produk lain, kita bisa menggunakan perintah update yang dikombinasikan dengan klausa where. Nah, kodenya seperti ini: update dari tabel barang, set harga satuan yang tadinya 85.000 kita ubah menjadi 90.000, dan ID barang 1, yang artinya kita akan mengubah harga dari madu randu. Kita enter. Nah, ketika berhasil, kita coba cek kembali. Nah, di sini dapat dilihat bahwa harga madunya sudah berubah menjadi 90.000. Skenario kedua adalah penghapusan data menggunakan perintah delete. Di sini saya akan menghapus data pelanggan atas nama, misal atas nama Cici. Yang memiliki ID pembeli 3. Di tahap DDL tadi kita sudah memasang relasi on delete skate. Sekarang mari kita uji kesaktian fitur tersebut dengan menghapus data Cici melalui perintah delete. Nah, kita delete dari tabel pembeli yang dimana ID pembelinya itu 3, yang artinya Cici. Kita enter. Nah, sekarang kita coba cek dengan kode select bintang from tabel pembeli. Nah, coba kita enter. Nah, dapat dilihat bahwa data dari Cici itu sudah terhapus. Nah, sekarang kita coba lihat dari tabel transaksi. Kita select from transaksi. Nah, di transaksi juga terhapus yang karena kita menggunakan on delete cascade. Jadi datanya otomatis terupdate dari semua tabel yang terdapat ID pembeli. Sekarang kita berada di tahap terakhir, yaitu pembuatan query laporan penjualan. Saat ini data kita masih tersebar di tabel yang berbeda-beda. Nota ada di tabel transaksi, nama orang ada di tabel pembeli, dan harga ada di tabel barang. Kalau pemilik toko misal ingin melihat laporan keuangan, tentu pusing kalau harus melihat tabelnya satu persatu. Disinilah keajaiban perintah select dikombinasikan dengan teknik inner join. Kita akan menyatukan keempat tabel tersebut dan menghitung subtotal belanjaan secara otomatis lewat database engine. Mari kita ketik perintahnya seperti ini. Nah, kodenya seperti ini. Secara garis besar, fungsi dari query ini adalah menggabungkan data yang tercecer tadi di 4 tabel terpisah menjadi satu laporan penjualan yang utuh dan siap pakai. Bagian pertama, baris pertama ini, ID transaksi itu mengambil kolom ID transaksi dari tabel transaksi yang berupa T, lalu mengubah judul kolomnya saat ditampilkan menjadi nomor nota agar lebih mudah dibaca oleh orang awam. Kata kunci S berarti alias, nama samaran. Baris kedua mengambil data tanggal transaksi dan mengubah judul kolomnya menjadi tanggal. Begitupun seterusnya. Lalu pada bagian from detail transaksi, baris ke ini, kita menjadikan tabel detail transaksi sebagai pusat atau jangkar utama penggabungan.
dan kita beri inisial singkatan DT agar pengetikan kode selanjutnya lebih pendek. Dan baris berikutnya menggabungkan tabel transaksi inisial T. Syarat penggabungannya on adalah ketika kolom ID transaksi di tabel detail cocok dengan ID transaksi di tabel transaksi induk. Nah, selanjutnya seperti itu. Kata join itu saja di MySQL itu secara default akan dibaca sebagai inner join. Artinya laporan hanya akan menampilkan data yang benar-benar memiliki pasangan di semua tabel. Jika ada data yang menggantung atau tidak sinkron, data itu tidak akan lolos ke laporan. Bagian order, B pengaturan, ascending, ini ASC, itu berfungsi untuk merapikan estetika tampilan laporan. Data penjualan akan diurutkan secara tertib berdasarkan nomor nota ID transaksi dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi transaksi pertama kali akan muncul di baris paling atas. Oke, coba kita enter saja. Oh iya, ada kesalahan. Coba kita ketik ulang. Oke. Sekarang kita bisa lihat notanya secara lengkap. Nah, dari step 1 penjelasan Excel normalisasi beralih ke rancangan IRD hingga eksekusi DDL, DML, dan pembentukan query laporan di SIMD tadi. Seluruh sistem basis data untuk Tokomadu telah berhasil kita bangun dengan sukses dan teruji tanpa mungkin sedikit error. Ini membuktikan bahwa implementasi ilmu basis data bukan hanya sekedar teori di kelas, melainkan solusi nyata yang sangat berguna untuk digitalisasi dan kemajuan UMKM di sekitar kita. Saya Indi Saputra dengan NIM 25303019 dari program studi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital PSTKU Tegal, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mau menonton dan memberikan like dan subscribe, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.